Di Turki itu rumah sakitnya tuh banyak banget, ratusan lah, dan harganya juga sangat variatif. Harga yang variatif dan paket yang ditawarkan pun itu sangat variatif. Metodenya juga variatif. Jadi lo harus pintar-pintar nyari rumah sakit yang emang oke gitu. Jadi tuh kan di Turki tuh ada harganya yang murah banget, ada yang mahal banget juga guys. Oke guys, kembali lagi sama gua Mesa. So kali ini gua akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya udah lama banget gua nggak bahas, yaitu transplantasi rambut. Jadi gue tuh udah lama banget nggak bahas transplantasi rambut karena apa ya? Karena gue ngerasa belum ada ide kontennya aja sih guys. Gue ngerasa masa ya gue update mulu, kayaknya terlalu biasa aja gitu. Terus juga gue say sorry banget buat temen-temen yang minta bantuan jasa pengurusan transplantasi rambut di beberapa bulan terakhir. Karena emang gue lagi nggak open sih. Gue lagi nggak buka jasa pengurusan transplantasi rambut di beberapa bulan terakhir. Karena emang kondisinya lagi nggak bagus lah ya. Nah kalau sekarang gue lihat kondisinya mendingan lah. Belum bisa dibilang bagus, tapi gue rasa udah mendingan banget. Gue lihat sekarang tuh transplantasi rambut tuh udah jadi hal yang kayak biasa sih, bukan hal yang kayak nggak tahu, menurut gue dulu 2-3 tahun yang lalu transplantasi rambut tuh kayak sesuatu yang orang tuh kadang malu gitu mengakuinya gitu, kayak masih hal yang aneh lah. Kayak transplantasi rambut tuh kayak lu malu-malu lah lu menyembunyikan hal itu gitu. Tapi kalau gue lihat sekarang tuh menjadi hal yang ya biasa aja gitu, kayak hal-hal yang apa ya, kayak lu pergi ke klinik kecantikan lah. Jadi kayak hal yang biasa gitu loh, hal yang biasa, dan orang-orang juga santai gitu nanggepinnya. Dan menurut gue itu hal yang positif ya, apalagi kan lu ngelakuin hal positif, kenapa lu harus malu gitu. Nah kali ini gue akan ngebahas tentang yang namanya biaya transplantasi rambut dan caranya ya, tapi yang udah update ya, karena banyak banget teman-teman yang masih tanya lah ke gue, apakah video gue yang dulu kan gue sempat bahas juga ya guys, masalah biaya dan cara transplantasi rambut ke Turki. Tapi kan tentunya tahun ke tahun, apalagi ada COVID ini, bisa jadi merubah itu semua. Nah, apakah biaya itu masih relevan di tahun 2021 ini, dan caranya, prosedurnya apakah masih relevan? Nah, makanya gue akan ngasih update hal itu. Oke, jadi yang pertama ya guys, yang pertama biaya pertama dan cara pertama ya mungkin, yaitu lu harus mempersiapkan paspor. Jadi yang pertama itu paspor. Nah untuk paspor sendiri itu lu bisa langsung ngurus di kantor imigrasi. Nah untuk biayanya gue sebenarnya kurang yakin, tapi kayaknya masih di rentang 700 sampai 1 juta ya. Estimasi gue sih masih segitu ya untuk paspor ya. Tapi gue yakin sih lo pasti udah punya paspor ya. Rata-rata gue yakin banyak orang yang udah punya paspor sih. Soalnya kan paspor itu sebenarnya syarat wajib ya. Jadi paspor kalau lo mau keluar negeri ya lo wajib banget punya paspor gitu. Nah, yang kedua, setelah lo udah punya paspor, yang tentunya lo harus ngurus yang namanya tiket pesawat gitu. Ya lo mau ke Turki, mau ke Istanbul, lo harus pakai pesawat dong. Nah, tiket pesawat ini itu lo bisa transit ataupun langsung ya guys. Kalau transit itu biasanya transitnya tuh di Doha. Kalau langsung ya langsung gitu, lo dari Jakarta, biasanya dari Jakarta langsung turun ke Bandara Istanbul. Kalau yang transit itu biasanya itu dari Jakarta ke Doha dulu, nunggu sekitar mungkin bisa 12 jam, baru lo terbang lagi dari Doha ke Istanbul. Ya, kalau dari sisi harga, yang transit biasanya cenderung pasti lebih murah sih guys, cenderung lebih murah lah. Cuman kalau yang langsung emang lebih mahal. Harganya ini kalau gue lihat sekarang itu ya variatif lah. Kalau yang transit itu gue lihat harganya di range di 8, kalau gue lihat mungkin 7 sampai 8 ya.
Mungkin tergantung momen juga lu kapan berangkatnya. Kalau direct langsung itu sekarang tuh gue lihat terakhir itu diestimasi 10, 11, 12 juga. Ya tergantung pesawat apa yang lu gunain juga ya. Jadi range-nya di sekitar segitulah. Nah, kalau gua personally saranin lu mendingan pakainya ya yang langsung ya guys. Soalnya kalau transit itu lebih ribet sih guys. Apalagi harganya menurut gue nggak beda jauh gitu. Ya lumayan sih, bedanya bisa sampai 3 juta, 4 juta. Cuman kayak waktunya sih guys. Lu bisa nggak sih ngebayangin waktunya gitu? Lu harus misal ke Doha dulu, terus lu harus nunggu lama dulu gitu. Sebenarnya kalau berangkatnya sih santai ya. Cuman waktu pulangnya itu loh. Waktu pulangnya lu habis operasi gitu kan. Pasti kan lebih lebih ribet aja. Pasti lu pengen buru-buru istirahat gitu. Pengennya kan ya udah di pesawat, nunggu aja sampai Jakarta, beres gitu. Cuman kalau lu harus transit lagi kan ribet ya. Jadi gue personally mendingan lo keluarin budget lebih ya untuk direct gitu. Cuman bukan berarti transit gak boleh, transit boleh-boleh aja. Cuman ya itu tadi, lu bakalan lebih capek aja. Nah, kalau tiket udah, ini waktunya lu ngurus yang namanya e-visa. Sebenarnya e-visa ini gampang banget sih pengurusannya. Lu bisa langsung ke websitenya, lu urus. Atau lu bisa pakai jasa gue juga bisa ngurusin e-visa gitu. Nah, e-visa ini harganya update terakhir ya sekitar masih dirupiahin mungkin 500-600 ribu lah. 500-600 ribu untuk e-visa ini. Dan itu simple loh kayaknya. E-visa itu gampang sih guys. Nah, setelah e-visa, ini yang keempat adalah biaya rumah sakit. Nah, ini yang menurut gue yang paling penting dari semuanya ya guys. Ini itu yang paling utama lah. Lu harus pintar-pintar cari rumah sakitnya. Nah, untuk biaya rumah sakit itu ya tergantung rumah sakit yang lu tuju ya. Di Turki itu rumah sakitnya tuh banyak banget. Ratusan lah. Dan harganya juga sangat variatif. Harga yang variatif dan paket yang ditawarkan pun itu sangat variatif. Metodenya juga variatif. Jadi lo harus pintar-pintar nyari rumah sakit yang emang oke gitu. Jadi tuh kan di Turki tuh ada harganya yang murah banget, ada yang mahal banget juga guys. Terus juga lo harus tahu tuh dia tuh udah include apa aja. Misal dia biayanya sekian, dia udah include hotel nggak? Apakah dia cuma operasi doang? Apakah dia lo harus nambah-nambah obat-obatan atau dan lain-lain gitu. Jadi lo harus tahu banget rumah sakit yang lo tuju gitu. Cuman kembali ke lu lah, lo yang paling penting adalah lo harus bisa nentuin rumah sakit yang benar-benar lo yakin lah, yang worth it lah. Tentunya akan ada banyak pertimbangan yang harus lo pertimbangin. Jadi nggak melulu soal harga gitu. Apakah harga yang paling murah itu bakal worth it? Ya belum tentu. Apakah yang mahal banget itu juga worth it? Itu juga belum tentu sih guys. Malah gue pribadi kalau harga yang menurut gue yang terlalu mahal, yang overpriced, gue tuh malah nggak pengen sih. Kayak menurut gue nggak worth it aja ngeluarin duit sebesar itu gitu. Banyak rumah sakit yang sebenarnya lo cukup ngeluarin uang yang rata-rata lah, tapi dengan hasil yang sebenarnya kurang lebih sama gitu. Jadi kayak menurut gue kalau yang terlalu overpriced itu mungkin cenderung di brand name-nya itu dapat sih. Menurut gue ya guys. Jadi kalaupun gue nih nanti beberapa tahun ke depan gitu gue ada rencana transplant lagi, gue juga nggak akan milih yang overpriced sih kecenderungannya ya. Gue mungkin pilih yang rata-rata aja, tapi emang mungkin udah banyak orang yang kesana juga gitu, udah banyak orang yang kesana, terus testimoni oke, review oke, terus juga mungkin gue dapat rekomendasi dari orang tertentu gitu. That's why gue itu sangat merekomendasiin lo buat paling nggak ya tanya-tanya orang yang memang udah pernah transplant, terus juga gimana, terus juga mungkin bisa dapat rekomendasi dari dia. Itu bakalan lebih clear aja sih dibanding lo kayak browsing gak jelas gitu lah, browsing gak jelas di Instagram atau di website yang
yang lu nggak tahu gitu itu beneran rumah sakitnya itu valid atau enggak gitu. Kan lebih enak lu tanya ke orang yang emang udah punya pengalaman lah di hal itu gitu. Karena ini lagi momen COVID, jadi emang protokol kesehatannya itu kalau lu mau ke luar negeri lu itu harus banget PCR test ya guys. Ketika berangkat dan pulangnya lu harus juga PCR test gitu. Minimal yang gue baca kalau nggak salah 2 hari ya, 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan 2 kali 24 jam sebelum kepulangan. Jadi lu harus PCR test di Indonesia dan PCR test di Turki juga gitu. Tadi itu mungkin tambahannya. Nah, untuk PCR test sendiri untuk di Indonesia biayanya mungkin tergantung rumah sakit ya guys. Tapi yang gue cek terakhir itu kayaknya nggak nyampe 1 juta ya. Cuman ada juga sih yang di atas 1 juta. Ya let's say rentangnya di 1 juta lah. Nah, untuk PCR test di Turki itu sama juga tergantung rumah sakitnya. Cuman rata-rata kalau nggak salah itu di angka 250 Turki lira atau mungkin didolarin sekitar, ya mungkin dirupiahin itu mungkin 400.000 ada lah ya, 400 ribuan di Turki sana. Jadi itu mungkin tambahan biaya PCR. Nah itu yang paling utama ya, fundamentalnya ya guys. Cuman sebenarnya juga mungkin ada biaya-biaya lain yang belum ter-include di sana. Cuman yang paling utamanya itu kayak biaya-biaya lain tuh kayak misalnya kalau lu jalan-jalan, terus lu uang makan kan juga belum tuh, uang makan, uang jalan-jalan, terus ada lagi ya mungkin hal-hal lain kayak persiapan lo gitu. Lo di Jakarta kan pasti lo butuh persiapan kayak tes darah dan lain-lain kan, dan itu kan perlu juga. Terus lo juga persiapan mungkin baju-baju tertentu gitu. Terus lo mungkin ada persiapan lain lah ya, mungkin nanti gue akan bahas di momen selanjutnya, di video-video selanjutnya. Nah, paling nggak itu intinya dulu yang perlu lo siapin buat kalau lo pengen transplantasi rambut ke Turki. Nah, tapi kalau lo bingung nih guys, lo pengen banget transplantasi rambut ke Turki, cuman lo bingung rumah sakitnya di mana, lo bingung nentuin rumah sakit apa yang terbaik itu di mana, apakah rumah sakit ini bagus, itu bagus, atau mana yang bagus, atau lo bingung mau ngurusnya dari mana dulu gitu, cara ngurusnya gimana, lo takut secara bahasanya gimana, lo takut tersesat, lo takut diculik gitu misalnya, lo takut hal-hal yang di luar kendali lo lah. Nah, lo nggak usah khawatir kalau misalnya lo pengen transplantasi rambut ke Turki dan pengen semuanya all in, terima jadilah. Ibarat lo pengennya ya udah, gue pengen semuanya tuh diurus. Paling nggak gue bisa nentuin rumah sakit yang oke lah. Atau paling nggak ya pokoknya gue pengen tuh dibantu untuk menentukan rumah sakit segala macam. Pokoknya gue pengennya terima jadi gitu. Nah, lu bisa banget ikut jasa gue kalau lo mau sih. Kalau lo nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi yang itu tadi, kalau emang lo mau pengurusannya lebih cepat, lebih simple, lo bingung, lo bisa ikut cek pengurusannya spesialis rambut tadi /hair transplant. Nah, di situ gue udah pakai paket all in lah semuanya. Jadi biaya-biaya di atas yang gue jelasin tadi itu udah semuanya lah. Bahkan itu udah ada guides-nya juga lu di sana. Jadi lu nggak usah khawatir masalah bahasa, masalah transportasi, masalah apapun itulah ya guys. Masalah nanti pun pembayaran rumah sakitnya udah diakomodir. Dan tiket pesawat, e-visa, pokoknya lu tinggal ya udah ikuti alurnya aja, nanti gue bimbing proseduralnya, urutannya gimana. Bahkan sebelum lu berangkat itu gue akan kasih instruksi lu harus persiapannya apa aja, terus juga lu harus ngelakuinnya apa aja, pokoknya semuanya lah. Pokoknya lu terima jadi lah intinya, nggak usah ribet-ribet lagi, lu nggak usah pusing-pusing lagi ini. Nah, lu bisa ikut jasa hairtransplant.id. Nah, untuk rumah sakitnya pun, gue tuh sama sekali nggak terikat dengan rumah sakit manapun ya guys. Lu mau pakai rumah sakit yang gue kemarin, lu punya rekomendasi rumah sakit yang lain, lu punya rekomendasi ABC, itu bebas banget. Jadi tuh nanti sistemnya ya guys, sistemnya tuh
lu sama gua nanti itu kita nentuin rumah sakit bareng-bareng. Jadi gua akan ngasih lu rekomendasi. Nah, kalau lu mau pakai rekomendasi gua silakan. Kalau lu nggak mau pakai rekomendasi gua, misal lu punya rumah sakit ini, itu juga silakan banget sih guys. Nanti gua akan bantu review gitu. Gua akan bantu kontakin juga ke rumah sakit tersebut, apakah rumah sakit tersebut itu valid atau enggak, terus biayanya gimana dan lain-lain lah. Pokoknya semuanya itu bakalan terurus dengan baik. Lu tenang aja lah, intinya gue akan bantu lo buat mendapatkan rambut terbaik lo gitu melalui jalan transplantasi rambut. Oke, paling gitu aja sih ya guys yang bisa gue bahas. Pokoknya kalau lo mau tanya-tanya masalah transplantasi rambut segala macam, bisa langsung cek aja dulu di sini. Oke, gitu aja dari gua. Semoga apa yang gue share ini bisa ngasih manfaat ke lo. Salam berambut, cheers.